Film ini diawali dengan catatan kanji kuno tentang kutukan yang berasal dari arwah pendendam, di mana menurut mitos yang beredar arwah tersebut dapat memberi kutukan dengan menghabisi orang yang mendatangi tempat kematiannya. Kemudian, scene beralih dengan suasana rumah Takeo di dalam rumah seorang pria yang bernama Tako, terlihat berlumuran darah setelah melakukan aksi kopet kepada istrinya, dan semua itu Tako lakukan karena sang istri menyelingkuhinya selama bertahun-tahun, hingga memiliki seorang anak dari benih lelaki lain. Dan cerita akan berfokus dengan seorang pekerja dinas sosial yang bernama Hiro, sesaat kemudian ia mendatangi bawahannya yang bernama Rika. Dan Hiro menugaskan Rika untuk pergi mendatangi rumah Katsuya. Menurut laporan para tetangga si nenek dan anak menantunya, sudah beberapa hari tidak bersosialisasi. Ia takut terjadi sesuatu pada mereka, mendengar hal itu Rika sebagai karyawan baru tidak bisa menolaknya. Sesampainya di rumah Katsuya Rika pun langsung masuk ke dalam. Karena tidak ada yang menjawab dan pintu rumah tidak terkunci, Rika pun memutuskan masuk dan melihat kondisi rumah yang sangat berantakan. Saat itu juga dia melihat tangan di balik pintu. Betapa kagetnya Rika saat mengetahui nenek-nenek lansia yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan inisiatifnya, Rika pun membuka jendela agar si nenek mendapat penerangan sinar matahari. Setelah itu dia pun menanyakan apa yang terjadi di rumah ini dan mengapa si nenek hanya sendirian. Namun si nenek hanya terdiam dan tidak menjawab sama sekali. Karena prihatin dengan kondisinya, Rika pun membersihkan tubuhnya supaya si nenek segar kembali. Lalu Rika pun membersihkan rumah itu tanpa sengaja ia menemukan foto keluarga, sempat ingin menanyakan namun Rika menyimpannya terlebih dulu. Setelah itu ia ke atas untuk membersihkan ruangan lainnya, namun keanehan terjadi saat ia melihat kamar yang sangat gelap. Karena penasaran Rika pun memberanikan diri untuk melihatnya. Setelah di dalam ia melihat kondisi kamar yang sangat berantakan, semakin heran dengan kondisi rumah ini. Lalu Rika membuka lemari namun di sini keanehan pun terjadi. Alangkah terkejutnya Rika saat melihat anak kecil di dalam lemari, ia pun langsung memberitahu si nenek namun si nenek tidak menjawab sama sekali. Dirasa percuma bicara dengan si nenek, Rika pun langsung mengambil foto yang tadi ditemukannya dan ia juga langsung menelpon Hiro. Saat itu juga Rika memberitahu Hiro bahwa ia menemukan anak kecil yang sangat ketakutan di rumah ini, dan anak itu mirip sekali dengan foto keluarga yang ia dapatkan. Saat selesai memberi laporan pada Hiro, Rika pun kembali lagi ke atas. Belum sampai di kamar ternyata anak itu tiba-tiba muncul, Rika langsung menanyakan namanya, lalu anak itu menjawab bahwa ia bernama Kenzo, ia juga memberitahu bahwa ia tinggal di rumah ini. Setelah itu Rika pun ke bawah untuk melihat kondisi si nenek, namun Rika heran saat si nenek seperti melihat sesuatu dan sangat ketakutan, Rika pun menanyakannya namun lagi-lagi si nenek hanya terdiam. Betapa kagetnya Rika saat melihat sosok hitam dan matanya melotot ke arahnya, saat itu juga si nenek dan Rika pun pingsan lalu muncullah Kenzo yang tepat ada di belakang mereka. Kira-kira apa yang terjadi pada rumah ini? Sabar dulu. Lalu scene beralih ke beberapa hari sebelum Rika berkunjung ke rumah Katsuya, lalu di pagi hari Katsuya yang ingin berangkat kerja diberitahu oleh istrinya yang bernama Katsumi, bahwa adik iparnya ingin kesini maka dari itu Katsuya diminta jangan pulang terlalu malam. Lalu Katsumi melihat kondisi si nenek dan ingin memberinya makan, namun Katsumi heran saat melihat bekas tangan anak kecil yang menempel di pintu, karena penasaran Katsumi pun masuk dan melihatnya. Seekor kucing hitam tiba-tiba ada di dalam rumah, Katsumi yang tidak pernah memelihara kucing langsung mencari kucing itu sampai ke kamar atas, dirasa kucing itu masuk ke dalam kamar Katsumi pun melihatnya. Kazumi! Di malam hari setelah Katsuya pulang kerja, ia melihat si neneknya yang semakin hari semakin memprihatinkan kondisinya, lalu Katsuya melihat rumah yang berantakan, Katsuya merasa si istri bermalas-malasan di rumah langsung melihatnya ke kamar atas. Kazumi, iru no ka? Alangkah terkejutnya Katsuya saat melihat istrinya terbaring kaku dan matanya melihat ke atas, lalu Katsuya langsung menelpon polisi setelah itu ia pun mendengar suara di dalam lemari. Katsuya langsung mengeceknya namun tidak ada apa-apa di sana, lalu Katsuya melihat kolong kasur namun tiba-tiba sosok bocil muncul tepat di hadapannya. Katsuya pun heran karena baru saja menikah dan belum mempunyai anak.
Katsuya sempat menanyakan kenapa anak itu bisa ada di kamarnya, namun si bocil tiba-tiba teriak sampai pintu lemari tertutup sendiri dan Katsumi seperti melihat sesuatu. Saat itu juga Katsuya kerasukan arwah Tako yang dahulu menempati rumah ini dan melakukan aksi kopet kepada anak dan istrinya. Menyadari bahwa ia telah kerasukan, Katsuya mengendalikan dirinya dari roh jahat agar tidak membahayakan si adik yang telah sampai di rumahnya. Lalu Katsuya menyembunyikan jasad istrinya yang sudah meninggoy. Setelah itu Katsuya yang tak ingin membahayakan adiknya langsung menyuruh si adik untuk pulang. Di pagi hari Hitomi yang khawatir dengan kondisi si kakak, ia langsung menelponnya namun karena tidak diangkat, Hitomi pun meninggalkan pesan suara agar si kakak menelpon balik. Lalu Hitomi pun pergi ke toilet, karena terburu-buru pengen modal sampai gantungan tasnya jatuh. Setelah itu kakaknya menelpon balik dan memberitahu bahwa ia baik-baik saja, dan kakaknya juga akan berkunjung ke tempat Hitomi setelah pulang kerja nanti. Tiba-tiba muncul rambut panjang keluar dari toilet, Hitomi yang ketakutan langsung kabur dan melapor ke security. Security langsung menenangkan Hitomi dan berniat untuk melihatnya. Setelah dia keluar Hitomi langsung melihat CCTV. Alangkah ketakutannya Hitomi saat melihat bayangan hitam yang mengikuti security itu. Sampai di rumah tiba-tiba Hitomi mendengar suara telepon yang berdering. Saat diangkat ternyata itu kakaknya yang sudah di depan rumah. Hitomi langsung melihat dari lubang pintu setelah benar itu kakaknya Hitomi pun membukakannya. Setelah membuka pintu Hitomi heran saat kakaknya tiba-tiba menghilang. Dari situ juga suara telepon mendadak berubah. Hitomi yang ketakutan langsung pergi ke kamar dan bersembunyi di balik selimut. Karena saking takutnya Hitomi pun menghidupkan TV agar dirinya merasa tidak sendiri. Namun acara TV mendadak ngeblur dan rusak saat itu juga TV tiba-tiba mati. Lalu Hitomi semakin takut saat mendapatkan kembali gantungan tas yang sempat putus di toilet kerjanya. Dari situ dia melihat seorang yang sangat menyeramkan ada di dalam selimut. Di keesokan hari Rika yang tak kunjung pulang, Hiro yang khawatir memutuskan untuk mendatangi kediaman keluarga Katsuya. Setelah di dalam, Hiro kaget saat melihat si nenek sudah meninggal. Dengan kondisi yang seperti ketakutan. Saat itu juga Hiro melihat Rika yang pelangap-longo menyaksikan jasad si nenek. Di siang hari kepolisian datang dan menyelidiki yang terjadi. Di tengah penyidikan detektif Mori mendengar suara telepon dari lantai atas. Dia pun mengajak Seni untuk melihatnya. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat Katsuya dan Katsumi mati di atas pelapon rumah. Beberapa hari kemudian detektif Mori meminta keterangan pada Rika. Lantas dalam kesaksiannya, Rika mengungkapkan semua kegiatannya ketika mengunjungi rumah Katsuya, begitu juga dengan keanehan yang dialaminya. Rika juga memberitahu bahwa dia sempat menemukan bocil yang diduga sebagai korban KDRT, terkurung di lemari. Mendengar kesaksian Rika, Mori pun heran terlebih dia mengetahui bahwa Katsuya dan Katsumi belum mempunyai anak. Di tengah keheranan Mori bergegas melanjutkan penyidikannya. Lalu Shin beralih dengan Seni yang mendatangi Yuzi adik dari Kayako. Anggota kepolisian meminta bantuan kepadanya, sekiranya dapat membantu kasus pembunuhan misterius di rumah tersebut. Mendengar hal itu Yuzi pun bersedia membantunya. Di kantor Dinsos, Komar yang lagi lembur kerja merasa tidak seperti biasanya. Dengan lampu hidup mati tiba-tiba Komar melihat Hiro rekan kerjanya yang terbujur kaku di bawah wastafel. Lalu di kantor polisi Yuzi diperlihatkan rekaman Hitomi yang kabur ketakutan. Mori berkata sampai saat ini Hitomi tidak diketahui keberadaannya. Lalu satu rekan kepolisian memberitahu bahwa ada penemuan jasad Hiro pegawai Dinsos. Mendengar hal itu Mori dan Seni langsung pergi dan meninggalkan Yuzi sendiri. Setelah mereka pergi, Yuzi melihat sosok hitam yang mengikuti security. Lalu sosok hitam itu berjalan perlahan mendekati CCTV. Yuri yang muak dengan rumah Kayako kakaknya, memutuskan untuk membakar rumah tersebut. Mendengar ada suara di rumah itu, Yuri menyadari bahwa ia tidak sendiri. Namun suara itu terdengar dari lantai atas, Yuri penasaran langsung mengeceknya. Setelah di atas Yuri melihat ponakannya bersama teman-temannya yang melakukan uji nyali di rumah ini, Yuri menyayangkan tindakan ponakannya itu karena bisa mendapat kutukan Kayako. Saat itu juga hantu Kayako muncul, sungguh Yuri sangat ketakutan sampai terjatuh dari tangga dan Yuri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Mori dan Seni datang dan membantu Yuri yang sangat ketakutan, dan disinilah Mori dan Seni menyaksikan jelas wujud Kayako pembunuh di rumah tersebut.
Lalu Shin beralih dengan temannya Itsumi, mereka berniat untuk menjenguk Itsumi yang sakit setelah melakukan uji nyali di rumah Kayako. Lalu mereka dipersilakan masuk, setelah di dalam mereka melihat Itsumi seperti orang ketakutan, Itsumi memberitahu bahwa ia seperti diikuti bayangan hitam. Saat itu juga satu dari mereka menenangkan Itsumi namun tiba-tiba. Menyaksikan hal itu mereka malah pamit pulang dan membiarkan Itsumi menenangkan diri. Saat itu Itsumi penasaran melihat kaca jendela yang bolong. Ia sangat ketakutan saat mendapat teror terus-menerus dari Kayako, dia juga melihat 3 rekannya yang begitu menyeramkan. Itsumi langsung menutup pintu kamar namun mudah saja dibuka dan akhirnya dia pun dibawa hantu Kayako ke dimensi lain. Lalu Rika yang tertidur pun terbangun karena suara telepon. Saat diangkat, ternyata temannya yang bernama Moriko. Moriko mengatakan bahwa saat ini dia lagi di rumah muridnya yang mengalami trauma dengan orang tuanya yang begitu keras kepadanya. Bisa kita lihat ternyata murid yang dimaksud adalah Toshio. Moriko yang belum menyadari Toshio adalah bocil kematian langsung menutup teleponnya. Mendengar suara kucing dari telepon, Rika menyadari bahwa murid yang dimaksud adalah Toshio. Menyadari temannya dalam bahaya, Rika langsung pergi ke rumah terkutuk itu. Ketika di dalam, Rika langsung mencari Moriko. Namun Rika terlambat karena Moriko sudah ditarik ke atas. Rika pun melihatnya saat itu juga sosok Kayako membuat Rika ketakutan sampai terjatuh. Baru saja ingin meninggalkan rumah itu, tiba-tiba Rika melihat seperti ada yang mengikutinya terlihat dari cermin. Seketika Rika pun teringat bahwa korban Kayako selalu menutup matanya dengan kedua tangannya. Rika yang penasaran langsung mengikutinya. Benar saja sosok Kayako muncul tepat di hadapannya, karena ketakutan Rika pun melepas tangannya seketika sosok itu pun hilang. Tiba-tiba sosok Kayako muncul dari atas tangga dan menghampiri Rika. Seketika Rika menutup kembali matanya, lalu sosok Kayako berubah glowing dan menghilang. Dan disinilah sosok Tako hadir, yang membunuh Toshio dan Kayako hingga menjadi pendendam bagi siapa saja yang berani masuk ke rumahnya. Lalu film pun selesai.